Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya dan Tubai. Kali ini aku ngajarin apa ya bentar. Oh ya, turunan berarah, gradient, bidang singgung, hampiran, maksimum minimum, sama metode Lagrange ya. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya aman ya ini present screen sama suaranya. Kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan juga langsung di chat aja. Oke ya. Sama kalau bisa chatnya jangan personal lah, langsung aja kalau pertanyaan. Ntar bisa di disable sih sebenarnya biar langsung gitu loh yang lain juga tahu kalian nanya apa gitu sih. Wait ya. Gimana ya caranya ya. Udah, intinya nanti chatnya kalau bisa jangan personal. Oke. Nah, turunan berarah yang penting tuh apa ya, sebentar. Sebenarnya kalau turunan berarah tuh ini kan kalian tahu inilah vektor gradien si nabla segitiga kebalik. Nah, nablanya ini kayak gimana sih? Nabla fx, y. Ini makanya semua udah tahu lah ya ini apa. Nanti isinya vektor yang mana pertamanya itu vektor turunan parsial terhadap x gitu kan ya. Terus yang keduanya turunan parsial terhadap y. Jadi kalau misalnya ada z ya sama aja nanti ujung-ujungnya di sini juga ada turunan parsial terhadap z. Cuman enggak lah kita pakai yang dua aja biar gampang. Oke. Nah, sekarang kalau Nabla ngitung-ngitung mah udah pasti bisa lah ya. Ngitung turunan parsial aku yakin dapat pada bisa. Nah, sebelumnya yang penting tuh ini. Nabla tuh artinya apa sih sebenarnya, teman-teman? Apa artinya nabla? Oke, sebelum ke artinya nabla itu kita ke turunan berarah dulu kali ya. Kalau ada turunan berarah, lambangnya kayak gini. Misalnya kayak gini ya. Fx, y misalnya ini sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat lah. Misalnya. Terus kita mau cari turunan berarah. Jadi kayak gini, tulisnya D, arahnya itu misalnya arah U. F, X, Y. Oke. Nah, arahnya ini ingat kalau arah itu vektor kan? Tapi vektor arah tuh harus kayak gimana? Panjangnya harus berapa? Vektor arah satu ya teman-teman. Nah, ini nanti penting. Oke, kalau arahnya udah dibikin panjangnya satu, caranya misalnya kayak gini. Misalnya ada vektor 3 sama 4. Oke, 3 sama 4 kan panjangnya berapa? Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya 5. Nah, ini gimana nih cara bikinnya biar panjangnya satu? Ya, kalian bagi aja sama 5 semuanya. Ya, 3/5, 4/5. Nah, ini bakal jadi vektor arahnya. Itu. Bisa lah ya yang ini. Nah, turunan berarah itu adalah dot product perkalian dot dari siapa? Si nabla, X, Y, didotin sama U-nya. Oke ya. Contoh, kalau misalnya coba cari turunan berarah fx, y, x kuadrat nambah which is fx, y-nya itu x kuadrat nambah y kuadrat, arahnya itu terhadap ini 3/5, 4/5. Caranya gimana ya? Kurasa semuanya udah pada bisa. Ini tinggal cari aja turunan apa namanya vektor gradiennya, turunin terhadap x. Artinya 2x kan ya, y-nya dianggap konstan. Terus 2y, x-nya dianggap konstan. Didotin sama tadi aku maunya u-nya ini aja lah ya. 3/5, 4/5. Oke. Artinya turunan berarahnya 6/5, 8/5. Nah, turunan berarah tuh apa sih sebenarnya? Oh ya, lupa jelasin. Turunan berarah itu kalau misalnya ada titik nih di sini. Atau kayak gini deh. Vektornya, misalnya ini gambarnya begini. Oke, ini permukaan ya. Jadi misalnya aku punya kayak mangkok kayak gini. Nah, kan kalau mau turunin kan bingung ya. Kita turuninnya terhadap X atau terhadap Y atau kita turuninnya agak miring gitu. Perubahannya kita cari kayak yang agak miring di sini. Nah, ini namanya turunan berarahnya gitu. Tapi buat di sini teman-teman tahu aja definisinya. Oke. Nah, udah sampai sini. Oh, sorry. X, Y. Nah,
Misalnya dicari turunan berarah si fx, y ketika 1,1. Ya masukin aja ke dalam sini. 1,1. Ya ini artinya 6 per 5, 8 per 5. Ya lah ya. Harusnya cukup mudah. Tapi sekarang, turunan berarah. Turunan itu artinya apa? Rate of change kan? Artinya turunan itu seberapa banyak sesuatu berubah. Itu namanya turunan. Nah, kalau turunan berarah, artinya seberapa banyak sesuatu berubah di arah tersebut. Misalnya kayak tadi ada mangkok gini. Nah, kalau arahnya begini, kalian mau gerak arahnya ke sini. Kira-kira kalian berubahnya berapa banyak? Hmm? Turunan berarah? Oh ya, ditambah ya. Sorry, sorry. Lupa, lupa. Kan didotin, cuy. Ah, pantesan ntar. Ini di... Aduh, sorry, sorry. Iya, benar. Turunan berarah bukan vektor ya. 6 per 5x tambah 8 per 5y. Karena dot product. Oke. Di sini turunan berarah tuh apa? Seberapa banyak ini berubah terhadap arah U misalnya. Oke. Berubahnya apanya? Kalau di dalam ini kan X, Y, Z kan ya? Kayak gini. X, Y, Z up. Jadi apa yang berubah di sini? Ketinggiannya. Ketinggiannya yang berubah gitu. Yang dicari adalah kalau kalian geraknya ke arah U tadi, seberapa banyak sih U-nya itu berubah? Ketinggiannya berubah berapa banyak? Oke. Misalnya nih, misalnya kalian lagi naik gunung. Kalian mau tahu, kalian kalau mau nanjak paling cepat artinya cari arah yang nggak muterin gunungnya kan ya, yang langsung nanjak gitu. Nah, itu namanya arah ketinggian tercuram. Arah kenaikan ketinggian yang paling curam. Kalian mau cari arah kenaikan ketinggian yang paling curam, gimana caranya? Ya ini, nabla. U-nya sama dengan arah dari vektor gradien. Gitu. Oke? Kalau kalian mau cari arah kenaikan tercuram, ya udah, arahnya ini. Loh kok gitu? Coba perhatiin. Turunan berarah tadi kan dot product, oke ya. Dot product which is hasilnya angka. Nah, kalau didotin, kira-kira dot product itu kan udah pada tahu lah ya, misalnya. Ada vektor A, ada vektor B. Kalau di dot product itu maknanya apa sih? A dot B sama dengan kan panjang A kali panjang B kali cos theta. Which is sebenarnya bisa diinterpretasi kayak gini. Misalnya panjang B-nya ini, tetanya ini, A cos theta itu apa? Di fisika udah tahu ya, A cos theta itu proyeksi A ke B. Jadi dot product itu bisa dianggap sebagai perkalian dari proyeksi vektor ini dengan tempat proyeksinya. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin si dot product itu maksimum? Oke. Ya artinya harus nempel dong si proyeksinya nih. Tiap kali kalian proyeksiin, ini kan kayak makin kecil gitu kan ya, yang tadinya miring terus jadi lurus gitu kan ya. Itu kan agak agak berubah panjangnya. Tapi kalau misalnya B sama A-nya udah berhimpit kayak gini, sekarang proyeksinya ya maksimum dong. Ya kan ini nggak mengecil lagi. Tetanya nol. Atau bisa kalian lihatnya gini. Kapan cos theta maksimum? Ya ketika cos tetanya sama dengan satu, which is tetanya nol. Jadi A-nya berhimpit. Ini sama. Tadi kan turunan berarah itu adalah dot product dari vektor gradien dengan suatu arah. Kalau kalian mau cari kenaikan yang tercuram, arah kenaikan yang tercuram, otomatis kalian mau cari turunan berarah yang maksimum. Caranya gimana? Arahnya harus ya si ini, si nablanya. Arahnya harus vektor gradiennya. Gitu. Nah, ya, itu teori aja sampai situ. Kira-kira kalau mau cari arah penurunan tercuram, caranya gimana? Kalau mau, itu kan tadi naik. Kalau mau cari yang turun, gimana caranya?
Betul, tinggal lawan arah. Atau diminusin kan ya? Artinya kalau mau cari penurunan tercuram, penurunan tercuram, kalian minusin aja. Minus nabla. Nablanya tapi harus vektor arah ya, jangan lupa. Penting banget teman-teman, jangan lupa harus dibikin satuan, vektor satuan. Ada satu lagi sih sebenarnya. Kalau kalian mau cari arah di mana mereka nggak naik ketinggiannya sama sekali, gimana tuh caranya? Artinya cari vektor yang tegak lurus. Tidak ada perubahan kenaikan. Perubahan kenaikan, perubahan ketinggian kali ya, perubahan ketinggian. Jadi nggak naik nggak turun. Gimana caranya? Ya artinya si ini kan si nablanya harus didotin sama suatu vektor, tapi hasilnya harus sama dengan nol. Karena harus tegak lurus gitu kan ya. Udah gitu. U sama dengan minus gitu ya. Kalau ini mungkin gini kali ya. Nah, oke. Ya, bisa teorinya aja ini sampai sini. Oke, mungkin biar lebih jelas, aku buka modul ini sebentar. Eh, modul. Oke ya. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kalau aman, ketik satu coba. Oke, aman sampai sini? Kita latihan soal kali ya, yang turunan berarah. Kok. Oke, oke, kita latihan soal di sini. Oke, mungkin sebelum ke latihan soal ke ini deh. Permukaannya kayak gini, kayak tadi ya. Fx y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat misal. Yang gampang-gampang aja. Fx, y sama x kuadrat tambah y kuadrat. Pertama, kan susah ya gambar 3D. Kira-kira cara kalian gambar benda 3D tapi kayak nggak digambar 3D ya beneran. Caranya gimana? Pakai namanya kurva ketinggian atau peta kontur ya. Jadinya kalian ini kan fx, y misalnya z lah ya. Z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kalian bikin dulu kurva ketinggiannya. Kebayang lah ya kurva ketinggiannya. Kalau misalnya z sama x kuadrat tambah y kuadrat, artinya ketika z-nya 0, z-nya 0 ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 0. Ini ada gak kira-kira? Oh ada. Ini titik di 0,0 dan titik doang. Gitu ya. Atau bisa dibilang lingkaran yang jari-jarinya 0. Kalau misalnya z sama dengan 1, artinya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Oh, artinya lingkaran yang jari-jarinya 1. Bikinlah lingkaran. Tuh. Ya, z sama dengan 1. Ya, sebenarnya z-nya kalau sama dengan 2, artinya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Ya, artinya lingkarannya jari-jarinya akar 2. Kan agak jelek ya. Aku bikin aja langsung z-nya sama dengan 4. Biar jadi lingkaran yang jari-jarinya 2. Ya, ya. Ini jari-jarinya 2. Tuh. Terus bikin lagi, bukan z sama 2, z sama dengan 4. Oke. Kita bikin lagi z sama dengan 3. Oke ya. 9, sorry. Biar ketinggiannya jadi 3. Nah, sampai sini kira-kira. Secara visual aja lah ya. Kalau kalian dari z sama dengan 1, mau paling cepat ke z sama dengan 4, caranya gimana? Apakah harus melewat ke sini dulu gitu? Atau harus muter dulu gitu? Enggak kan? Cara paling cepatnya gimana? Ya kalian tegak lurus sama sini. Langsung dia naik. Itu namanya arah kenaikan tercuramnya. Nah, coba kalian tentuin U-nya sekarang. Arah kenaikan tercuramnya. Maksud arah kenaikan tercuram tuh kalian langsung naik, nggak muter-muter dulu, nggak kesini dulu gitu. Ini kan lama ya, panjang gitu. Kalian langsung naik. Oke. Gimana tadi cara nentuin U-nya? Ketika
Z sama dengan satu ya. Oke. Ya, misalnya di titik kalau Z sama dengan satu 0,1 gitu kan ya. Jadi ya cari. Tentukan arah kenaikan tercuram. Artinya D, U sama dengan, bentar. DU Fx, Y sama dengan nabla Fx, Y dot U gitu kan ya. Oke. Ini pertanyaannya tentukan arah kenaikan tercuram. Oke. Paling curam gimana tadi? U-nya harus apa? U-nya harus si nabla sendiri. Oke ya. Kita cari tadi udah ketemu lah ya. Ini 2x tambah 2x, 2y. Ini vektor gradiennya. Oke. 2x, 2y, 2y. Oke, oh biar cepet gini aja deh. Langsung kita masukin aja angkanya sebenarnya. DU di 0,1 misalnya. Ya udah, langsung masukin aja angkanya. Ini biar cepet aja. Oke. Kalau langsung masuk ini 2,2. Tapi U-nya jadi apa? Hati-hati. F 0,1. Bentar. Oh, 0,2 ya, sorry. U-nya jadi apa nih? Kan yang normalnya 2,2. 0,2. Artinya vektor satuannya ya tinggal dibagi sama panjangnya si vektor ini. Panjangnya berapa? 0,2. Ya panjangnya 2, iya kan? Itu kan vektor x-nya 0, y-nya 2, naik 2. Oh, artinya panjangnya 2. Gimana cara bikin vektor satuan ya? Dibagi 2. 0 bagi 2, 0. 2 bagi 2, 1. Ini jadi vektor arahnya. Jadi arah kenaikan tercuramnya ini. 0,1, tentukan kenaikan, eh, arah kenaikan tercuramnya ini, sorry. Arah kenaikan tercuramnya ini. Oke. Terus, ini apa hasil dot produknya? Ini adalah perubahan maksimum ketinggian nih. Ya, sorry. Arah kenaikan tercuramnya ya si ini. Ya, bisa perubahan maks. Oke ya. Oke, kurang lebih sampai situ. Coba cari arah penurunan tercuram. Caranya gimana? Ya, ini jadi minus. Tinggal kali minus, gampang lah ya. Terus kalau arah penurunan, perubahan ketinggian, perubahan, gimana jelasinnya ya? Penurunan, apa ya? Turunan, apa ya? Ketinggiannya turun paling banyak berapa banyak di arah tersebut. Ya, itu artinya min 2 gitu, gampang lah. Oke. Kalau cari arah gimana dia naik tapi stagnan gitu, caranya gimana? Arah tidak ada perubahan ketinggian. Caranya gimana? Tadi kan udah tahu ya, Nek. Kalau yang tercuram ya artinya si vektor gradiennya. Kalau nggak ada perubahan ketinggian, artinya si gradiennya. Kalau dikalikan dengan suatu arah, di dot produk ya, kali dot dengan suatu arah, hasilnya harus nol, karena harus tegak lurus, ya dong. Artinya kalau, eh, gampangnya kayak gini, ini kan naik ke sini, dia nggak naik, nggak ini, dia dia menyinggung dengan kata lainnya. Oke. Artinya ya udah, tadi kan 0,1 itu, eh, vektor gradiennya 0,2 ya. 0,2 dot. Ini sama dengan 0. Artinya arahnya gimana? Artinya 1,0. Teman-teman bisa nebak gitu ya. Ingat arah, jadi panjangnya harus 1. Dengan kata lain, kalau teman-teman bergeraknya sepanjang sumbu X gitu ya, 1,0 artinya teman-teman bergeraknya sepanjang sumbu X, itu nggak ada perubahan ketinggian ketika teman-teman ada di kurvanya. Gitu. Ya. Tuh vektor ini turunan berarah. Turunan berarah tuh kalau di soal UAS palingan cuman nyari nyari hasilnya doang sih. Coba ya, bentar. Data di sini. Oke, kita lihat UAS tahun lalu ada. Hmm. Nah tuh dia, ini tahun lalu ya.
Misalkan fx, y, fungsi yang terdiferensiasi di titik P, fx-nya 12, fy-nya 8. Turunan berarah dari fx, y di titik P dengan arah u 1,0 adalah du sama dengan ini cuma nyari aja teman-teman caranya. Ya udah tinggal dicari deh. Oke, turunan berarahnya artinya ya kalian cari si nablanya, which is nablanya udah dikasih tahu ya. Ini kan turunan terhadap x, turunan terhadap y. Artinya nablanya ketika di titik P itu ya. Nabla di titik gimana ya cara nulisnya? Ya udahlah, gini aja nabla aja. Nabla sama dengan 12,8. Oke. Diturunin dengan arah ini. Lihat, arahnya udah beneran arah belum? Oh, udah, panjangnya udah beneran satu nih. Satu kuadrat tambah nol kuadrat kan satu ya. Oke, ya udah. Artinya tinggal turunan berarahnya du sama dengan nabla dotin sama arahnya. Arahnya apa? 1,0. Udah, artinya turunan berarahnya 12 nilainya. Apa maknanya? Ketika kalian gerak kira-kira arahnya 1,0 atau geraknya searah sumbu X, si ketinggian kalian bakal berubah 12 kira-kira. Gitu. Ya. Nah, yang ini. Vektor satuan V sehingga dV merupakan turunan berarah dari fx, y di titik P terbesar. Artinya kira-kira V-nya siapa, teman-teman? Coba. Coba ketik di chat. Siapa V-nya kira-kira? Siapa V-nya? Ya. V-nya ya arah vektor gradiennya. V sama dengan vektor gradien tapi versi satuan, vektor satuan nih, ya. Kan aslinya 12,8. Artinya vektor satuannya apa? Carilah panjang 12,8 itu berapa sih? 12, 8 kuadrat. Ini tinggal hitung-hitung aja hasilnya nanti 4 kuadrat. 9 tambah 4. Oh, 4 akar 13. Oke, jadi arahnya 12,8 tapi bagi 4 akar 13. Bener ya? Kalau nggak salah hitung benar. Iya benar. Oke, udah. Jadi V-nya ini 13 kali 12,8. Gitu ya. Bisa? Coba kalau ditanya lagi nih, ditanya lagi. Bentar ya. Ini kita jangan dihapus ya. Nggak apa-apa. Ditanya lagi, C. Vektor satuan bla 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 di titik P mi apa ya? Terkecil artinya, terkecil ya. Kalau terkecil artinya V-nya sama dengan ya minus lawanan arah. Ya, artinya minus 1/4 akar 13, 12,8. Yang D, tidak ada perubahan. Ya, merupakan turunan berarah dengan artinya dengan kata lain turunannya nol. Dalam kurung DU-nya sama dengan nol. Caranya gimana? Artinya kalian cari si nabla ini didotin sama apa ya? Yang hasilnya sama dengan nol nanti. Caranya gimana? Ya gampang. Ini misalnya A, B lah ya. Oke, kalian tinggal cari aja. Kira-kira yang menghasilkan nol. Kalau mau nebak ya, 12 kali A tambah 8B sama dengan 0 kan ya. Biar jadi 0 ya paling gampang, 12A-nya dibikin jadi satu misalnya. A-nya 1/12. Artinya B-nya sama dengan, harus 8B-nya harus min satu dong ya. Kalau ini mau satu ini min satu. Artinya ininya jadi min 1/8. Oke? Oke. A, B-nya ini jadi arahnya. Tapi ingat arahnya harus dijadiin vektor satuan. Kalian hitunglah, ini panjangnya udah satu belum ya? Gitu. Tahu ini kan agak kecil ya, kita bikin aja lah. A-nya boleh aja dong artinya. Ini kali 24 misalnya jadi 2, B-nya min 3 jadi. Boleh masuk? Kan masih sama aja tuh. Ya, oke. Karena kalian tahu, oh arahnya 2 min 3, tapi ini belum arah. Ini baru
V lah ya, tapi belum jadi arah. Jadi arahnya gimana? Sorry, arahnya ya si 2,-3-nya dikaliin panjang 2 sama min 3. Panjangnya berapa? Akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat seperakar 13. Gitu teman-teman. Kalau ditanya ketika eh, si turunan berarahnya nol gimana ya? Kalian dotin terus kira-kira apa sih A sama B yang hasilnya nol? Oke? Sampai sini kira-kira aman? Kalau aman coba ketik satu. Oke? Ya. Aku anggap aman deh. Next. Kita ke eh, kita ke bagian selanjutnya. Tadi udah vektor arah lah ya. Atau mau latsol sekali lagi deh, coba. Ntar, coba kita cari. Udah gak ya soal yang ini? Nah, tuh dia. Ini bukan turunan berarah sih sebenarnya. Nah. Tapi ada hubungannya dikit sih. Bentar ya. Mana ya? Turunan berarah. Oke, ini nggak terlalu turunan berarah, cuman ada hubungannya sama gradien. Ya, diketahui titik P 2,3,7 berada pada permukaan Z fx, y. Jika gradien garis singgung kurva hasil perpotongan permukaan Z dengan bidang Y sama dengan 3 di titik P adalah min 4, gradien garis singgung kurva hasil perpotongan permukaan Z fx, y dengan bidang S sama dengan di titik P adalah 5. Hah? Kayak sebenarnya soalnya panjang banget ya. Tapi sebenarnya ini gampang teman-teman. F2,3 sama dengan berapa? Ya, kan X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya ya 7 gitu kan. Ya udah, langsung dapet. Fx 2,3. Turunan parsial terhadap X itu artinya apa sih? Y-nya dianggap konstan, which is ini kan. Y-nya dianggap konstan 3. Hasilnya berapa? Min 4. Gitu. Ya, bisa? Coba. Fy 2,3 kira-kira berapa? Oh, ada gak? Iya, ada. Fy 2,3 kira-kira berapa? Ya, 5. Kenapa 5? Karena X-nya dianggap konstan kan sekarang? Ya ini X-nya konstan, X sama dengan 2. 5. Nah, sekarang baru yang serunya nih. Tentukan, oke, U, ya arah, di mana kenaikannya paling curam. Kenaikan Fx, Y paling curam. Oke. Gimana caranya? Masih ingat? Apa yang bikin kenaikan sini paling curam? Jadi bahasanya nanti antara paling curam atau dia maksimum gitu ya, bahasanya biasa gitu, atau terbesar gitu lah ya. Kalau ada paling curam, terbesar, maksimum, itu udah pasti si vektor arahnya itu adalah vektor arah dari vektor gradien, vektor satuan, ya. Vektor gradien apa sih? X-nya kan 4, fx-nya, fy-nya 5, ya. Oh, di titik, sorry ya, soalnya harus ada di titik kamu. Di titik di misalnya ya 2,3 lah ya, biar tahu. Oke. Min 4,5, oke. Tapi ini panjangnya udah satu belum? Belum kan? Jadi kalian harus bagi dia sama panjangnya berapa? 16 tambah 25. Oh, akar 31. Gitu caranya. Kenaikan paling curam ini. Penurunan paling curam, penurunan ya kata kuncinya bukan kenaikan. Artinya diminusin. Gitu.
Bisa kurang lebih vektor gradien, vektor turunan berarah gini-gini. Ya, oke, 41 bentar. Oh, 41 ya? Sorry, salah hitung. 16, oh iya, 16 tambah 25, 41. Thank you, thank you. Ya, aman sampai sini? Turunan berarah? Ya, kita next ke bidang singgung. Bidang singgung ini agak penting sih sebenarnya, lumayan penting. Karena biasanya bentuknya aneh, tapi nggak aneh juga sih. Karena ada hubungannya sama aproksimasi kan ya? Nanti deh aku jelasin. Oke, udah turunan berarah. Sekarang kita ke bidang singgung. Nah, bidang singgung tuh caranya gimana sih? Kalau kalian lupa rumusnya, kalian balik lagi ke dimensi 2, which is garis singgung kan? Garis singgung tuh rumusnya apa? Kalau misalnya kita punya Y sama dengan fx gitu ya, Y sama dengan fx, garis singgungnya apa? PGS-nya, persamaan garis singgung. Kan? Y kurang Y0 gitu kan ya? PGS, oh harus dijelasin. PGS-nya di mana? Di titik, misalnya X sama dengan X0. Ya, PGS-nya gimana caranya? Artinya Y, atau jangan pakai Y ya, pakai fx saja. A, pakai Y udah boleh biar lebih kelihatan. Y kurang Y0 sama dengan M. Gradiennya itu apa kalau persamaan garis singgung? Apa gradien dari persamaan garis singgung? Persamaan garis singgung gradiennya apa? Turunannya kan? Turunannya ketika di titik x0 gitu kan ya? Oke ya. Coba Y-nya aku convert jadi fx aja ya. Y0 artinya f x0. Oke. Template-nya cuman ini sebenarnya. Ya. Kalian kalau misalnya mau build bidang singgung gitu, caranya gimana? Bidang singgung itu kan sekarang Z sama dengan f x, y gitu kan ya? Artinya persamaan bidang singgung PBS di titik. Tadi kan X sama X0 aja, sekarang ada dua, X0, Y0. Caranya gimana? Ya, sebenarnya sama aja kan Y kurang Y0. Sekarang Z kurang Z0. Tapi sekarang gradiennya ada dua loh. Ada yang terhadap X, terhadap Y. Kalian kali aja. Maksudnya kayak gini. Ya, artinya kalian cari turunan parsial terhadap X. Kayak si fx-nya itu ya. Bikin turunan parsialnya. Oke. Terhadap X. Dievaluasi di dalam X0, Y0. Oke ya. Kalian masukin maksudnya titiknya ke dalam turunan parsialnya. Gitu aja. Nanti dikali sama. Karena ini terhadap X. X kurang X0 dong. Nanti ditambah sama FY kali X0,0 dimasukin lagi titiknya. Tapi dikali nanti sekarang Y kurang Y0. Nah, nulis kayak gini kan agak repot ya. Bisa ditulis kayak gini. Ini Z-nya aku jadiin Z aja nggak apa ya. Tapi kalau mau jadi fx nanti jadi kayak ini. Fx, y kurang fx0, y0. Kalau kalian lihat ini kan kayak suatu ini ya. Suatu apa sih? Perkalian A kali B, B kali C. A kali B, C kali D. Ini kan kayak dot product kan ya. Ya kita susun aja dot produknya. Fx, x0, y0. Fy 0,0, oke, didotin sama X min X0, Y min Y0, oke. Kalau udah didotin, kalian nyadar gak ini vektor apa sih sebenarnya? Vektor vektor gradien kan? Nabla F ini. Tapi dievaluasi dalam titiknya X 0,0, didotin sama ya itu. X kurang X0, Y kurang Y0. Jadilah persamaan bidang singgung tuh ini. Ya, gampang banget. Oke. Dan ya soalnya juga gitu-gitu aja sih paling. Ya. Oh, sama ini aku mau review. Kalau kalian mau cari persamaan bidang, butuhnya apa? Masih ingat persamaan bidang butuhnya apa? Persamaan bidang, ingredientsnya kalau persamaan bidang harus ada vektor normal sama titik kan ya? Di sini kira-kira vektor normalnya siapa?
Ya ini vektor normalnya. Iya kan? Vektor normalnya si nabla. Titiknya siapa ya? X 0, Y 0. Udah, gitu. Coba ya, kita coba contoh soal. Misal nih, oke ya. Ada bidang M dengan bla 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 bla. Vektor normal bidang M. Masih ingat? Bidang itu ingredientsnya apa aja? Vektor normal satu titik. Vektor normalnya munculnya gimana? Ya, kalian bikin aja kayak gini ntar ya. Coba kita bikin dia jadi... Oh, vektor normal kan ini. Kan template-nya kan gini ya, bidang. N, bidang itu template-nya normal, didotin sama X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Oke ya. Sebenarnya Z-nya nggak perlu sih tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, next. Di sini kira-kira normalnya apa? Ya, normalnya itu yang ada di depan X gitu kan ya. Di depan Y, di depan Z. Kalian perhatiin. Oh, di depan X-nya 1. Artinya normalnya itu 1. Di depan Y-nya itu min 2. Terus min 2. Di depan Z itu min 1. Min 1. Itu jadi vektor normalnya. Terus katanya, apakah bidang M ini menyinggung permukaan X kuadrat min Y kuadrat tambah Z kuadrat sama min 2? Iya. Kenapa? Kalian coba cari persamaan itunya ya, nablanya ya. Nablanya, oke. Nabla, oh ini fx, ini harus fx, y, z ya artinya. Z. Jadi sebenarnya sama aja bidang singgung gimana jelas ini? Bidang singgungnya kan tadi aku jelasinnya pakai dua variabel kan? Kalau tiga variabel ya sama aja. Fx, y, z min f x 0, y 0, z 0. Nanti bawah sini ada fz. Udah gitu aja sebenarnya. Simpel. Ini z min z 0 gitu. Ya. Ini kalau misalnya ada. Saya pakai warna merah. Oke, coba. Dia menyinggung ini di mana kira-kira? Si bidang ini. Anu. Ya, kita cari dulu vektor gradiennya. Kita cari nabla f x, y, z sama dengan apa? Ini kan konstan ya, jadi kalau diturunin jadi 0, nggak terlalu penting sih. Yang penting x kuadrat min y kuadrat tambah z kuadrat 2x, koma min 2y, koma 2z. Oke. Kira-kira kebayang biar titiknya itu 1 min 2 koma min 1. Oke. Titik ini harus berapa? Bayang ya caranya. Kalian carilah titik yang bersesuaian. Tapi ingat juga, titiknya harus sesuai sama ini. Gitu ya. Contoh ya, contoh. Boleh gak aku patok X-nya sama dengan setengah, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan min setengah. Boleh kan ya? Ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Hasilnya jadi ini. Oke. Tapi ketika dimasukin, oke ya, setengah kuadrat min satu kuadrat tambah setengah min setengah kuadrat. Apakah hasilnya sama dengan min 2? Enggak kan ya? Ini kan seperempat min satu tambah seperempat. Hasilnya min setengah ini. Salah. Jadi kalian masukin setengah, satu min setengah itu kurang tepat. Kurang tepat. Jadi harus masukin berapa? Ya tes-tes lagi aja. Kebetulan nih ya, satu min 2 min satu ini sama vektor ini kan sama aja sebenarnya. Lah, kok bisa gitu? Karena lihat, ini kan kelipat gimana ya? Bukan sama aja gimana ya? Ini kalau kita kali dua misalnya, kali dua, oke. Oke, jadi ini tadi ini gagal, salah. Coba kalau kita kali dua, X-nya jadi satu, Y-nya jadi dua, Z-nya jadi min satu. Kalau dikali dua, hasilnya kan jadi satu, dua, koma min satu. Gitu kan ya? Kok boleh? Boleh aja. Meskipun satu koma dua koma min satu ketika dimasukin di ini jadi, masukin ke sini ya, jadi dua koma min 4 koma min 2. Ini kan bukan ini, tapi kan sebenarnya ini kalau dikali 2 masih vektor normal. Kan vektor normal yang penting garis singgung
dia tegak lurus gitu. Oke ya. Artinya ini nggak apa-apa. Kalian coba-coba aja cari kelipatannya. Ini dikali dua artinya dari yang tadi. Coba-coba masukin hasilnya jadi apa? 1,2 min 2 ya. Bentar. 1, iya. 2, iya 1, 2, min 1. Dimasukin hasilnya jadi 1 kuadrat min 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Bener gak hasilnya min 2? Oh ternyata bener ini. 1 min 4 tambah 1 sama min 2. Oke. Jadi menyinggungnya di mana titiknya? Ya ini. 1,2, min 1. Oke? Bisa kira-kira? Aman sampai sini? Nah, coba. Jadi yang perlu diingat apa? Vektor gradien, nabla, itu adalah normal bidang singgung. Normal bidang singgung. Terus perlu dicatat juga gini. Kalau aku sebut normalnya ini kan 1, min 2, min 1. Kalau aku iseng, aku jawabnya 100, min 200, min 100. Dosennya bisa nyalahin nggak? Nggak bisa. Orang bener? Ini tetap tegak lurus kan sama si bidangnya? Ya kan benar 1, min 2, min 1. Tapi ini kan cuman dikali sama 100. Hasilnya jadi sama aja gitu. Oke, kebayang maksudnya? Karena vektor normal itu yang penting adalah arahnya aja. Oke ya. Sebenarnya arahnya juga bisa berlawanan arah gitu kan ya. Oke. Ini ya gitu. Jadi vektor normalnya mau diotak-atik kali 100 kali 2 kali 3 enggak ngaruh. Asal bukan kali nol ya. Nah, jadi kalian cari titik yang tadi kan vektor normal harus gini. Di kalau dimasukin ke gradien, vektor gradiennya kan 2x kurang min 2 koma min 2y, koma 2z. Cari titik yang kira-kira pas lah sama sini. Oh iya, dia 1 artinya x-nya harus setengah. Dia min 2 artinya y-nya harus 1. Ini harus ini ya titik. Dia min 1 z-nya artinya harus z-nya min setengah gitu. Ya. Jadi kalian cari titiknya, tapi sesuai gak sama ini? Kalau nggak sesuai artinya bukan itu titiknya. Caranya gimana? Kalian cek kelipatannya. Kali 2, kali 3, mungkin kali min 1, kali min 2 boleh juga gitu. Oke. Oh, ini kalau dikali min 1 masih benar ya. min 1, 2, 1. Ini benar juga. Ada dua jadinya jawabannya. Coba ya kalian verifikasi. Kok bisa ini benar juga? Ya, tuh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Perihal bidang singgung? Ya, kita latihan soal lagi kali. Hmm, bidang singgung, bidang singgung. Nah, ini ada. Salah ini bukan bidang. Ini nih. Oke, coba ya bidang singgung. Oke, coba kita lihat di sini. Diberikan suatu permukaan Z sama dengan fx, y memenuhi ini. Oke ya. Informasinya ini. Kalian bisa gather apa artinya? Ya, ya ini. Jika persamaan bidang singgung ini 5, min 3, min 8 pas ya di sini. Ya kan? Pas ini. 5, min 3, min 8 dapat ditulis sebagai AX sama B tambah C. Z sama dengan bla bla bla. Oke. Maka A, B-nya apa kira-kira? Masih ingat tadi aku bilang gradien garis singgung, oke? Gradien garis singgung itu sesuai sama apa? Kok gradien? Normal ya, normal. A sama B-nya kan normal. Normal bidang singgung, sorry. Normal bidang singgung A, B-nya. Oke. Kok gitu? Kan tadi udah kita tunjukin ya. Nor
Kalau misalnya bidang tuh persamaannya kayak gini, X min Y nol, Y min Y nol, Z min Z nol, oke. Nah ini normal ya, misalnya A, B, C. Nah kalau kekali ke sini kan jadi AX, BY, dan CZ. Itu namanya normal ya, oke. Kira-kira normalnya apa? Tadi teorinya apa? Normal dari bidang singgung adalah normal bidang singgung. Apa tadi? Sama dengan nabla. Oke. Tinggal dicek aja nablanya di mana kira-kira. Ya kan menyinggungnya di titik 5,3,8 ya, nablanya di 5,3 delapan. Cuman min 3 aja lah ya, soalnya Z sama dengan itu. Jadi ini fungsi. Oke, tinggal cari. Nabla 5,3 berapa? Fx-nya yang pertama. Oh, 1. Terhadap Y-nya, oh min 4. Artinya A sama B-nya 1, min 4. Bisa kurang lebih? Ya. Ini yang ada yang menarik nih. Z-nya tuh apa sih? Z-nya itu sebenarnya ada normal ya. Normalnya itu min 1. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalian cari FZ 5,3, kalian pasti dapat min 1 nanti. Karena itu normal ya. Ya, kayak trivia aja itu. Ya, tapi boleh dicatat nanti dapat FZ 5,3 hasilnya min 1. Ini kan 1 iya, tapi kan harus pindah ruas saya. Tuh, oke, makanya min 1. Kita tulis jadi gini. AX tambah BY min Z tambah C sama 0. Nah, Z-nya min 1. Artinya FZ-nya nanti kalau kalian hitung, coba aja. Hasilnya min 1 loh. Ya, next. C, caranya gimana nih C? Cara nyari C ya, kalian cuman cocok-cocokin aja. Kan tadi Z-nya sama dengan X min 4 Y tambah C kan ya? Dia menyinggungnya di mana? 5 min 3 min 8 ya. Masuk aja. Z-nya min 8, X-nya 5, min 4 Y-nya min 3 tambah C. Ya udah C-nya sama dengan berapa tuh? 12, min 15 ya, bener gak? Aduh, tak salah hitung. Min 10, eh, kok agak ini. Nah, min 13, oh, min 25 ya. 25, ya, min 25, sorry. Iya, benar. Ya, udah dapet C-nya min 25. Tinggal masuk-masukin aja yang kalian tahu ke dalam situ. Ya, sampai sini aman? Nih, bagi yang belum percaya, FZ-nya itu beneran min 1. Beneran. Caranya gimana? Artinya kalian harus definisiin suatu fungsi lagi, fx, y, z. Ini sekarang ada 3 ya variabelnya. Tadi kan z sama dengan ini fx y. Kalau kita bikin fx, y, z, artinya min z tambah fx, y dong ya. Nah, coba perhatiin. Fz-nya jadi apa? Jangan F lah ya, ambigu mungkin ya kalau F. Mungkin kita ganti jadi G deh. G. Oke. GZ-nya jadi apa? Kan fx, y artinya dalamnya cuma x sama y doang. Ya artinya ini nol dong. Artinya GZ-nya ya min z diturunin jadi apa? Min 1. Sih? Gitu, teman-teman. Oke. Bisa sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bidang singgung? Coba ya latihan lagi. Tapi kebanyakan bidang singgung di bagian A sih sepertinya. Karena nggak terlalu menarik juga kalau ditaruh di bagian B. Menurutku ya. Nggak tahu deh dosennya gimana nanti. Coba bidang singgung lagi. Coba ya. Kita cari. Oke ya. Oh, nggak usah deh. Kita pindah materi aja. Soalnya agak banyak materinya. Oh, belum maksimum minimum salah Lagrange ya. Nggak apa. Next, kita mau bahas ini. Turunan apa namanya? Apa sih namanya? Itu. Aturan rantai gitu ya. Aturan rantai. Sekalian aku bahas mockup kali ya. Mockupnya lumayan seru aturan rantai ya. Aturan rantai ya artinya kalian cari. Coba ya, bentar. Kayak gini. Aturan rantai artinya kalian cari si Z-nya itu terdiri dari apa aja sih? Oke. Oh, dari X sama Y gitu kan ya. Terus lihat.
X sama Y-nya terdiri dari apa aja? Kalau dari sini kelihatan, oh X-nya ada S, ada T juga. Y-nya ada S, ada T juga. Oke. Jadinya kalau ditanya do Z per do X, caranya gimana? Lihat, Z yang ngarahnya ke X artinya apa aja? Do Z do X. Oh, sorry, do Z do X mah gampang ya. Artinya caranya kalian cari semua kemungkinan yang mengarah ke X. Contohnya gini, tar. Do Z do X. Eh, enggak ya, enggak usah pakai, sorry, sorry. Ini enggak usah pakai aturan rantai, iya. Karena kan bisa langsung diturunin dari sini. Z sama E pangkat X, X Y gitu ya. Ya udah tinggal turunin aja. Artinya E pangkat X Y diturunin, misalnya artinya di sini Y-nya konstan kan ya. Anggap aja lah Y-nya 5 X. Y-nya 5 gitu kan ya. Kan kalau E pangkat 5X diturunin, 5-nya turun kan ke sini, keluar. Ya Y-nya di sini. Kali E pangkat X Y. Tuh. Kebayang ya? Oke, ininya. Tapi lihat di evaluasi ketika titiknya X sama dengan 2 sama Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Oke, tinggal masukin aja. Artinya ini jadi 1 kali E pangkat 2 kali 1. Oh, E pangkat 2. Ya, aman. Oke, sorry. Ternyata ini belum aturan rantai. Yang aturan rantai itu di sini. Do Z do S. Oke. Cara nyari do Z do S, kalian bikin dulu ini. Ini penting sih diagramnya. Kalian bikin dulu, terus cek Z itu komponennya apa aja. Oh, ada X, ada Y. Oke. Terus X itu komponennya apa aja? Oh, ada yang terhadap S, ada yang terhadap T. Y itu juga sama, ada yang terhadap S, ada yang terhadap T. Kalian bikin kayak apa ya, diagram pohonnya gini. Oke. Terus cari aturan rantai do Z do S, caranya gimana? Artinya, dari Z ke S tuh ada stepnya apa aja sih? Bisa begini kan? Satu, bisa dua. Ini mungkin aku stabilin aja. Bisa Z ke X dulu baru ke S. Atau Z ke Y baru ke S. Udah. Oke. Udah ditandain ya udah. Do Z, do S artinya kalian lihat. Kan bergerak dari ke X ya. Artinya do Z per do X. Oke. Tapi nanti dikali sama do X per do S. Sorry, ini do S. Oke. Ditambah do Z per do Y. Penting. Kenapa do Y? Ya karena kan kita geraknya ke Y gitu ya. Baru nanti dikali do Y per do S. Oke, tinggal masuk-masukin aja deh. Do Z do X, oke ingat. Ketika titiknya X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ya, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Artinya do Z do X-nya ya ini. Tadi E pangkat 2. Do X do S apa tuh? Ada kan di sini 2. Itu do T ya. Do X 1. Tambah do Z do Y ya artinya X kali E pangkat X gitu kan ya. Masukin 2 kali E pangkat 2 kali 1. Oke. Oh artinya 2 E pangkat 2 dikali. Ini taruh bawah aja. Ini do Z do Y gitu ya. Oke. Dikali sama do Y do S. Do Y do S siapa? 3. Oh artinya jawabannya 7 E pangkat 2. Gitu teman-teman. Oke aman? Bisa? Oke. Coba lagi. Kita ke mockup deh. Soalnya mockup lumayan seru. Turunan aturan rantainya. Oke ya. Taruh mana ya? Oh ini. Oke. UAS. Oke, nih. Misalkan GX, Y sama dengan ini. Oke. Oke, cara ngerjain ini gimana nih kira-kira? Suruh hitung do G do X. Oke. Wah, susah dong. Enggak. Artinya kalian cek aja. Oke. G itu terdiri dari apa? Oh, G itu sebenarnya si F. Oke. Tapi kan G itu si F doang. Jadi sebenarnya ya udahlah, G itu langsung aja. F isinya siapa aja? U sama Y. U sama V gitu kan ya? U sama V. Oke. U sama V isinya apa aja? U itu ada X sama Y.
V itu isinya ada X sama Y. Kalau disuruh cari dogedo X, artinya kalian geraknya gimana? Oh, Y ke U, terus ke X. Y ke V, terus ke X. Artinya dogedo X sama dengan doge, tapi per do U, kali do U, do X, ditambahin doge per do V, kali do V per do X. Udah, tinggal cari aja. Oke, easy lah ya. Doge do U itu apa? Oke, doge do U itu artinya G itu kan F. Oke ya. Oh, U-nya itu artinya ln 1 tambah U kuadrat tambah V kuadrat. Oke, turunin ini terhadap U. Ln itu kan kalau diturunin 1 per kan ya. Tapi jangan lupa turunan di dalamnya. Kalau terhadap U artinya satunya hilang, V kuadrat hilang. Sisa U kuadrat kalau diturunin jadi 2U aja. Dikali do U do X. Do U-nya ini X kuadrat. Terhadap X artinya dikaliin. Sorry. Do U-nya itu cuman X kuadrat kan ya. Ya ada X-nya artinya dikaliin 2X. Gitu. Oke. Ditambah doge do V. Doge do V-nya berapa? Doge do V-nya? Terhadap V artinya ya udah 2V per 1 tambah U kuadrat tambah V kuadrat. Tapi dikaliin do V do X. Do V do X-nya ya ini ya gampang ya. Y. Oke. Ini hati-hati teman-teman. Ini X, Y 1,2. Hati-hati. Ini U loh bukan X. Artinya yang kalian masukin. Jangan masukin ini satu. Salah. Kalian masukinnya apa? Ya ini. X, Y masukin dulu ke sini. Jadi U. U-nya jadi apa sih? 1 kuadrat kurang 2 kuadrat, oh artinya min 3. Terus V-nya jadi apa sih? Oh, 1 kali 2 artinya 2. Gitu. Ini yang dimasukin U sama V-nya. Jangan masukin X, Y ke dalam U sama V. Salah. Ya. Ya udah tinggal diganti deh. 2 kali min 3, 1 tambah min 3 kuadrat, tambah V kuadrat 2 kuadrat, kali 2X 2 kali 1, ditambah 2V 2 kali 2, per 1 tambah min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat kali Y-nya tadi 2 ya. Ya itu hitung sendiri lah hasilnya. Berapa ya lupa aku. Kayak ini tinggal hitung lah ya. Bisa. Oke, sampai sini. Aman aturan rantai? Ada yang mau ditanyain? Aman? Kalau aman ketik satu. Atau karena nggak ada yang ketik satu. Kalau nggak aman aja deh. Kalau nggak aman ketik dua. Kalau nggak ada yang ketik dua artinya udah aman semua ya. Oke, aku rasa udah aman. Next ya. Aturan rantai udah selesai. Turunan berarah bidang singgung. Oh, sorry. Kelupaan kan yang bidang singgung. Bidang singgung ada hubungannya dikit Maaf, sama maaf, motong. aproksimasi. Maaf, maaf, motong. Boleh Oh lihat ya, jawaban kenapa? yang Kenapa? tadi. Tadi kelewat. Boleh lihat jawabannya nggak? Yang tadi turunan bantai yang mock up. Oh ya, Wih. solusinya udah ada ya BTW di ini. Oh, udah ada. Ah, Itu. Oh, mm-mm. oke, oke, oke. Ya, tinggal dihitung. Oh, itu belum ada jawabannya ya. Kirain jawabannya dua yang paling kanan itu masih dikali ya. Enggak, bukan. Jadi malas ngitung. Tapi Oke, oke. Aman, iya, aman kalau gitu. 12 min 8 per 14 Dua ya? per tujuh kan? Min 4 per 7 ya? Min 2/7 aku dapatnya. Min 6 min 12 tambah 8 min. Oh ya, min 2 per 7 benar. Min 4 per 14. Oke, oke. Makasih, Nat. Oke. Sorry, kelupaan. Tadi kita bahas bidang singgung. Harusnya kita langsung bahas ini. Aproksimasi, cuman aku lupa. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oke. Aproksimasi itu rumusnya, kalau kalian lupa, kalian turunin dari bidang singgung aja. Ya, misalnya inilah. Ntar, yang tahun lalu aja kali ya. Biar lebih variasi bahasannya. Yang tahun lalu aproksimasinya ada ini. Tapi sebelum ke sini bentar. Mana sih? Kok nggak ada ya? Oke, ini dia. UAS tahun 23. Aproksimasikan.
Oh ini nih. Hmm, enggak ya? Simulasi. Mana ya? Oke, boleh nih. Oke. Ya, nggak ketemu soalnya. Ya udahlah, nggak apa. Kita bikin soal aja aproksimasi. Misalnya, kalian tahu lah ya Pitagoras. Pitagoras gimana? Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan 5 lah ya. Kalian tahu semuanya. Sekarang, gimana kalau kita disuruh taksirlah, taksirlah akar misalnya. Waduh, 2,9 kuadrat. Ditambah, aduh, 4,01 kuadrat. Oke, gimana tuh caranya? Suruh menaksir ya ini. Nah, caranya kalian pakai sebenarnya bidang singgung. Kalian masih ingat tadi bidang singgung itu rumusnya apa? Kan Z kurang Z0 gitu ya template-nya. Sama dengan ininya apa? Ini dot ini kan ya. Di belakangnya jelas X min X0, Y min Y0. Sekarang, ininya siapa? Oh, turunan. Turunan parsial terhadap X, 0, ke 0. Sekarang turunan parsial terhadap Y. X0, ke Y0. Ya, jadi kalian gerak dari sini. Buat menaksir akar 2,9 kuadrat tambah 4,01 kuadrat. Sekarang, caranya gimana? Kalian cari dulu lah ya, Z-nya sama dengan apa sih sekarang? Ya, biar bagus. Ini kan sama dengan Z nih sekarang. Jadi Z-nya sama dengan apa? Ya udah, Z-nya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, tinggal cari. Do Z do X sama dengan apa? Setengah kali akar, seper akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi dikaliin 2X ya, soalnya X kuadrat tambah Y kuadratnya turun terhadap X. Kali 2X. Coret-coret, oke. X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Udah. Dengan cara yang sama, kalau kalian males ya kalian lihat aja polanya. Do Z do Y udah jelas. Sama dengan X-nya jadi Y ya nih. Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, harusnya aman. Begini. Oke, sampai sini. Udah tahu. Sekarang kita cari fx x0, y0. Oke ya. Sekarang z0 x0 sama y0 nya. Ini sebaiknya apa? Sebaiknya yang digunakan adalah yang hasilnya gampang. Si z0, x0 sama y0 nya. Siapa yang hasilnya gampang ya? 3, 4, sama 5. Artinya x0 nya itu bikinnya 3 lah ya. Y0 nya kita bikin aja 4. Z0 nya kita bikin 5. Ingat, yang 0 itu usahain yang gampang aja. Akar 3 kuadrat, 4 kuadrat sama 5 kan. Ya udah, artinya Z0 nya 5, X0 nya 3, Y0 nya 4. Usahain yang gampang. Buat apa ya? Kita karena mau masukin ke sini dan nggak mungkin dong kita ngitung misalnya 2,9 per akar 2,9. Kan males kan? Ya nggak mungkin. Artinya makanya kita hitung yang gampang-gampang aja ke dalam sini. Ya, kita masukin. Artinya do Z, do X ketika X-nya sama dengan 3 ya. Y-nya sama dengan 4 dimasukin. Artinya X-nya jadi 3, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oh, ini 5. Oh, sorry, 3/5. Ya. Dengan cara yang sama, do Z, do Y, ketika dia X sama dengan 3 sama Y sama dengan 4 masuk, ini jadi apa? Ya, Y-nya jadi 4 kan ya? 4 per akar 3 kuadrat, 4 kuadrat ya 5. Dah, udah dapat ini udah gampang deh. Tinggal masukin aja. Z kurang Z0. Yang kita cari tuh Z-nya. Oke? Z-nya tuh selalu yang kita cari. Z0-nya tadi yang gampang 5. Sama dengan fx-nya jadi apa turunan parsialnya pas sudah dimasukin 3/5 kan ya. Terus yang bawahnya fy-nya si ini 4/5 udah dimasukin angkanya. Dikaliin sama x kurang x0. Tapi sekarang kita tahu x-nya itu kan 2,9 katanya. Ini x-nya itu yang susah. Y ini juga yang susah. Sorry, harus pakai taksiran ya. Kurang lebih. Ini taksiran. Oke, sorry tandanya.
Salah tanda -1 ya biasanya, ngeselin. Jangan lupa pakai tanda taksiran. Oke. Oke. Didotin X kurang X0, X-nya 2,9. Minus 3. Oke. Y-nya 4,01. Minus 4 kan ya tadi Y-nya. Yang gampang. Y0. Oke. Dah, sampai sini. Tinggal hitung-hitung aja deh. Ini Z kurang 5. Kira-kira 3/5 itu 0,6. 4/5 itu 0,8. Didotin sama 2,9 min 3 min 0,1. Ini min, plus ya. 0,01. Oke. Artinya Z-nya kurang lebih min 0,06 kali 0,008 ya. Oke, sorry. Iya benar. Oh, sorry, tambah. Oh, kali. Tambah. Ditambah 5. Udah dapet hasil. Berapa ya hasilnya? Bentar. 5, koma, 4 ya. 4, berapa tuh? 5,008. 0,060 ya gini ya 8,499 ya 4,938 4,938 ya udah ini kira-kira taksirannya. Oke. Dah bisa taksiran. Jadi cara menaksir gimana ya, kalian masukin aja ke dalam rumus garis singgung, bidang bidang singgung. Sorry, 4 ya, sorry ini 10. Ya dah, sampai sini aman. Kalau ada yang nggak aman ketik 2 ya. 3, 2, 1. Oke, aman. Oke, next. Kita udah bahas apa aja tadi? Banyak, maaf, tapi nggak apa, emang banyak materi. Pertama, kita bahas vektor gradien dan turunan berarah. Kita udah belajar kalau vektor gradien adalah arah kenaikan tercuram atau perubahan yang maksimum atau terbesar. Kita juga udah belajar kalau mau cari yang nggak ada perubahan artinya didotin sama dengan nol. Terus kalau mau cari penurunan artinya tinggal kita minusin aja arahnya gitu. Oke, kita juga udah belajar tadi cara bidang singgung. Bidang singgung itu apa yang penting? Normal bidang singgung adalah vektor gradien. Itu dia. Vektor gradien muncul lagi. Jadi, normal bidang singgung adalah vektor gradien. Oke. Dan itu bisa kita pakai buat mengaproksimasi kayak yang ini. Tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Gampang banget. Terus kita juga udah belajar aturan rantai. Cara bikin aturan rantai gimana? Ya tinggal bikin pohon, diagram pohon nih. Ya. Sekarang terakhir, materi yang sebenarnya pasti ada di esai sih kelihatannya, sama bagian dulu. Maksimum sama minimum, ya. Tapi sebelum ke maksimum sama minimum yang pengali Lagrange gitu ya, kita ke yang normal dulu, oke? Maksudnya normal tuh misalnya kita coba cari maksimum dari apa ya misalnya, ada gak contoh soalnya? Ini langsung contoh soal aja mendingan. Maksimum dari mana ya? Coba. Coba kalian cari mana yang gampang. Wait, duh. Oke, tidak menemukan soal yang gampang. Jadi kita bikin-bikin aja ya. Kalian coba cari maksimum dari Z sama dengan hmm, apa yang bagus ya? Kita coba maksimum maksimum minimum berubah.
Contoh soal. Oh, ini nih, boleh lah ya. Z sama, oke ini boleh. Z sama dengan X kuadrat. Bentar, mana ya tadi? Oke lah ya, boleh. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y plus 10. Ya. Coba kalian cari maksimum sama minimum dari fungsi ini. Oke ya. Kita langsung aja ke step-stepnya, nggak usah ke teorinya. Step-stepnya apa? Step satu. Sama kayak di semester satu, cara cari maksimum minimum kita tentukan titik stasioner. Gimana caranya nentuin titik stasioner? Ya artinya turunan pertama sama dengan 0 kan? Tapi sekarang turunan pertama itu banyak. Oh ini biar gampang notasinya kita bikin fx, y aja ya. Ada yang turunan pertama terhadap x gitu ya. Fx, x, y. Oke. Kita cari fx, f terhadap x, y itu apa ya? Oh artinya 2x min 2. Gitu ya. Karena ini habis. Kedua, dicari fy, x, y sama dengan artinya oh 2y plus 4. Sekarang, kalau dia titik stasioner, artinya sama dengan 0. Sama dengan 0. Gitu ya. Titik stasioner itu kalian bikin turunan pertama sama dengan 0. Udah, itu aja. Ya udah, ini dapat X-nya sama dengan 1. Ini dapat Y-nya sama dengan min 2. Jadi titik stasioner sekarang bukan X sama dengan 1, Y sama min 2. Salah. Tapi kalian gabungin jadinya X-nya sama dengan 1 koma min 2 gitu. Kalau misalnya ini dapat 2,3, ini dapat 1. Ya kalian bikin satu-satu gitu. Kayak misalnya 1,2, terus 1,1 lagi gitu. Ini ke sini. Terus oh 2,-2, 2,1 gitu. Kalian bikin kombinasinya, pasangan-pasangannya. 3,-2, 3,1 ya. Dah, tapi ini kayak ya, kita cuma satu, satu sama min 2. Jadi pasangannya cuma satu ya. Jadi titik stasioner 1,-2. Sekarang kita cek 1,-2 ini jenisnya apa ya? Ini jenisnya apa? Ya, step 2. Cek jenis stasioner. Jenis-jenis stasioner tuh BTW ada apa aja sih? Ada stasioner maksimum, ada dia minimum, ada yang cuma stasioner biasa, tapi enggak apa ya? Enggak maksimum, enggak minimum. Maksudnya kayak ini. Misalnya Y sama X kuadrat, ini kan stasioner, bener ya? Ini stasioner apa? Minimum. Y sama min X kuadrat, ini stasioner maksimum. Kalau kayak gini, X pangkat 3 kan ada stasioner juga kan ya? Ini. Tapi ini bukan maksimum atau minimum. Kalau di dimensi 3 kita sebutnya sebagai titik pelana. Oke. Nah, apa sih ciri-ciri max, min, sama pelananya ini? Ini dia syaratnya. Kalian hafalin. Sebenarnya ini nggak dihafal juga bisa sih. Cuman karena udah deket kayaknya nggak boleh ya. Kita hafalin aja stepnya. Syaratnya, pertama, kalian cari F double aksen, F double aksen terhadap X, turunan kedua terhadap X kali ya, dikali turunan kedua terhadap Y, jadi kalian turunin terhadap X 2 kali, oke, dikurangin sama FXY kuadrat, ya, jadi ini sebenarnya A kali D, min A kali B, min C kuadrat sebenarnya, A kali C min B kuadrat, oke. Oke, bisa dilihat ini sebenarnya mirip sama determinan matriks ya, AD, BC gitu kan ya, oke, tapi kita nggak sampai situ lah. Intinya, ini kalian cari ini sama dengan apa? Ya, dia harus begini. Ntar ya. Ini sama dengan misalnya jadi ini namanya diskriminan. Ya, kita sebut nilainya hasilnya sama dengan diskriminan. Syaratnya, kalau diskriminan lebih dari kurang dari 0 dulu deh. Kalau kurang dari 0, ini udah pasti titik pelana. Udah, stop. Udah pasti titik pelana. Oke ya.
Kalau diskriminannya sama dengan nol, ini nggak kita pelajarin, tapi ini sebenarnya tesnya gagal. Kita harus pakai cara lain untuk menentukan, tapi kita nggak belajar ini. Tenang aja. Sedangkan kalau diskriminannya lebih dari nol, nah ini yang menarik. Karena dia bisa jadi ada tiga kemungkinan kan ya. Oke. Kalau diskriminannya lebih dari nol, terus fxx lebih dari nol, ini hati-hati bukan maksimum, tapi minimum. Ya. Kok minimum? Karena turunan kedua itu kan kecekungan. Oke ya. Kalau turunan kedua yang lebih dari nol, artinya cekungnya ke atas atau ke bawah? Ke atas kan? Kalau cekungnya ke atas, artinya nilainya apa? Minimum. Gitu kurang lebih. Oh gitu. Dan sebenarnya ini nggak harus pakai X, teman-teman. Bisa pakai Y juga sebenarnya. Tapi biar seragam, kita pakai turunan kedua terhadap X aja ya. Next. Kalau dia lebih dari nol, kan minimum. Kalau kurang dari nol artinya apa? Maksimum. Ya. Terakhir, kalau dia oh ya sama dengan nol, artinya ini pelana udah. Pelana ini mah. Kok pelana? Ya kayak si ini nih. Ini kan X pangkat 3 ya misalnya. Kita turunin pertama jadi 3x kuadrat, turunin kedua jadi 6x. Ya. Ketika X-nya sama nol, ya turunan keduanya sama dengan nol kan. Nah ini jadi titik pelana. Tuh. Oke. Ya, ini diinget ya, kurang suka nyebutnya ngapal, diinget, dimengerti, terus dicoba latihan. Stepnya ini doang sebenarnya. Jadi step satu cari titik stasioner, cek step 2 cek jenis titik stasioner. Yang mana syaratnya ini, ya, ya. Yang penting ini harus lebih dari nol. Terus kalau lebih dari nol turunan keduanya oh minimum. Hati-hati bukan maksimum. Karena kan cekungnya ke atas, artinya dia punya minimum. Kurang dari nol oh artinya maksimum. Tuh, ya. Coba kita terapin ke sini. Oke, kita punya anu sekarang wait bentar. Aku mau pindah ke sebelah kali ya. Tapi biar gampang, ini aku bawa juga anak-anaknya. Bentar. Wait, oke, kita pindah ke sebelah. Kok nggak ada? Nah, oke. Ya. Tadi ini kan kita ada di step 2 ya. Artinya kita cari apa aja? Bahan-bahannya buat step 2. Cari turunan ke 2. Gitu ya. Ini kita simpen aja. Eh, ya. Oke, turunan pertamanya ini. Turunan keduanya gimana? Artinya? fxx lah ya. Kan x artinya, oh 2x min 2. Artinya 2. Oke. Turunan keduanya ini. Turunan kedua terhadap y-nya. Oh, artinya y-nya sama dengan min 2. Min 2, 2 ya. Sorry. 2 ini ya. Ini yang diturunin. Ini 4 bukan nih. Oke. fxy-nya sama dengan artinya kalian setelah menurunkan terhadap x diturunin lagi terhadap y. Sebenarnya terhadap x juga sama aja nanti hasilnya. 2x min 2. Oh, hasilnya 0. Ya kan? Kan abis ini diturunin y-nya gak ada pas kita mau turunin terhadap y. Artinya jadi 0. Udah ya. Kita masukin ke rumus diskriminan. Apa rumusnya tadi? Ini dikali 4 dikurangin ini kuadrat kan ya? Fx-nya kuadrat. Oke, kita tulis aja kali ya. Fxx kali Fyy dikurangin Fxy kuadrat. Fxx 2 Fy 2 dikurangin 0 kuadrat, which is 4. Oke, diskriminannya lebih dari 0. Artinya apa? Oh, ini berpotensi dia. Berpotensi jadi maksimum minimum. Oke ya. Cara ngeceknya gimana? Kalian cek turunan keduanya. Lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Oke, artinya karena diskriminannya lebih dari 0 dan turunan keduanya, kita ambil yang X aja, itu lebih dari 0. Kesimpulannya, 1,2 titik apa teman-teman? Maksimum atau minimum? Coba. Maksimum atau minimum nih 1,2? Kesimpulan ini kita punya ini.
Maksimum atau minimum? Minimum, ya. Ya. Jangan kecil ya, karena lebih dari nol maksimum salah. Kan itu kecekungan. Minimum jadinya. Oke. Dah, itu dia. Cara cari nilai minimumnya, nilai minimumnya. Ini kan titik minimum. Nilai minimum, artinya kalian masukin si 1,2 ke dalam F-nya. Udah, tinggal masukin lah ya. Males aku ngitung. Intinya udah. Kita carilah berapa. Tuh, tuh nilai. Oke, sampai sini ada yang bertanya maksimum minimum normal ya ini. Belum pakai pengalih Lagrange. Ini kemungkinan di soal B kalau ada pun. Ya, diapalin template-nya. Step satu cari titik stasioner. Step 2 cari jenisnya. Di mana kriterianya sih ini. Ya. Next, kita mau bahas pengalih Lagrange nih. Ini apa namanya? Ini langganan soal C ya, pengalih Lagrange. Kayak aku 99% yakin ini ada di soal C. Kalau enggak, oh enggak tahu deh. Oke ya. Mungkin kita cari yang agak gampang dulu ya. Yang gampang itu biasanya yang pakai luas maksimum atau minimum. Oke. Nah, kalau si Lagrange ini jujur aku juga bingung cara ngajarinnya gimana karena banyak gitu ya apa namanya variasi soalnya. Dan ini ya pinter-pinternya kalian aja mencerna soal ceritanya gitu. Jadi balik lagi aku nggak bisa nawarin banyak kecuali aku ngingetin aja pengalih Lagrange artinya kita cari apa sih? Fungsi objektif, fungsi objektif gitu ya. Objektif itu artinya apa? Fungsi objektif yang mau kita maksimum atau minimumkan, max atau minkan, ya. Namanya aja objektif, max atau minkan. Oke. Terus yang ada fungsi kendala, ini adalah kayak syaratnya, syaratnya harus gimana sih? Dia maksimum atau minimum ketika apa? Nah, syaratnya itu fungsi kendala, ya. Oke, sampai sini coba kita hitung ini ya. Tentuin fungsi objektif tuh biasanya yang mau dimaksimumkan. Itu aja yang teman-teman perlu tahu. Ya. Terus fungsi kendala tuh biasanya yang nilainya diketahui. Ini nilai diketahui, nilai diketahui. Ini nilai ditanya biasanya. Nilai tanya. Ya. Nah, apa template-nya? Kalau si fungsi objektif kita sebut aja sebagai F, fungsi kendala kita sebut saja sebagai G gitu ya. Template-nya adalah kalian harus cari gradien F sama dengan lambda kali gradien G gitu ya. Vektor gradien G. Kok bisa kayak gini? Ceritanya panjang. Kayaknya nggak cukup buat dijelasin hari ini. Jadi ya nggak terlalu penting juga sih. Yang penting udah metodenya kayak gini gitu lah ya. Oke, coba di sini. Sebuah segi lima dibentuk dengan meletakkan sebuah segitiga sama kaki pada sebuah persegi panjang seperti pada gambar berikut. Misalkan keliling segi lima adalah 24. Yang A, misalkan X menyatakan tinggi, Y menyatakan lebar, 2Z menyatakan panjang. Rumuskan fungsi objektif luas segi 5 dengan kendala keliling. Wah, ini udah enak ya dikasih tahu lah ya. Objektif siapa, kendalanya siapa. Oke. Jadi kita coba cari fungsi objektif luas. Kayak gitu ya. Caranya gimana? Ya luas segi 5 gimana sih cara nyarinya? Ya luas segitiga ditambah luas persegi panjang gitu kan ya. Oke, coba yang A. Oke, luas X, Y, Z. Sorry, bentar. Oke, luasnya apa? Segitiga luasnya apa? Ya, ini kan 2Z alasnya. Tingginya X kan? Ya udah artinya setengah kali X kali 2Z ditambah, oke. Apa habis itu? Ya luas si ini kan, persegi panjang. Ini Y, ini 2Z, oke. Artinya Y kali 2Z. Atau 2Z. Oke. Hasilnya jadi XZ tambah 2ZT ya, kalau nggak salah. Oke. Eh, ya BTW ini agak panjang teman-teman, jadi yang keliling coba. Gimana cara nyari keliling? Oke.
Cara nyari keliling adalah kalian cari ya kelilingnya gitu. Iya iya. Ini Y, ini apa? Ini kan nggak tahu ya. Pakai Pitagoras. Karena kita tahu ini Z lah ya, kan kebagi dua. Artinya si ED akar. Waduh, akar X kuadrat tambah Z kuadrat. DC-nya sama. Udah. Artinya kelilingnya adalah Y tambah Y, 2Y. Ada 2Z di bawah. Ditambahin 2 akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Ya. Waduh. Dimana kita tahu fungsi kendalanya harus sama dengan apa nih? 24 ya. Nah, udah. Jawabannya ini. Ini LX, udah yang A. Minimal kalian bisa nulis kayak fungsi objektif apa sih? Fungsi kendalanya apa sih? Itu udah 3 poin ya, lumayan ya. Yang B pun free point sih kata aku. Harusnya bisa. Yang B. Bisa lah ini. Dapat 6 enggak lah ya. Paling 5 poin lah ya. Udah dapat persamaan. Oke. Persamaannya apa artinya? Fungsi kendalanya diturunin, diturunin, cari nablanya, nabla L, X, Y, Z. Ini sama dengan lambda dikali K, X, Y, nabla K, X, Y, Z. Ya. Kita tinggal cari aja turunannya, hati-hati cari turunannya, jangan salah. Sekali salah langsung habis, salah semua ke bawah. Luasnya diturunin terhadap X, Z kan ya. Diturunin terhadap Y, 2Z, betul? Diturunin terhadap Z itu adalah, oh ya boleh, terhadap Z. Oke, sip. Nanti ya, kita cek belakang. 2Z, ini nanti turunin terhadap Z itu artinya X tambah Y. Gitu ya. Semoga benar ya, takut salah aku. Soalnya lambda kali. Nah, belakang K-nya itu siapa? Oke, 2Y. Turunin terhadap X artinya, blah, males. Eh, ya ini habis. 2 kali setengah kali 2X per, ya. 2x per akar x kuadrat tambah y kuadrat ya, oke. Z kuadrat, sorry. Turunin terhadap y, cuma 2. Turunin terhadap z ada 2. Ditambah, uh, ya sama. 2z per akar x kuadrat tambah z kuadrat. Ya. Tapi hati-hati teman-teman. Ini kalau, ya, kalian harus jabarin betul. Ini z sama dengan lambda kali 2x bla 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 ya. Aku malas nulis. Ya udahlah aku tulis lah biar jelas. 2x per akar x kuadrat tambah z kuadrat. Ini 2z sama dengan lambda kali 2 2 lambda. X tambah y sama dengan lambda kali 2 tambah 2z kali per akar x kuadrat tambah z kuadrat. Oke. Tapi sekarang hati-hati. Kalau kalian nulis persamaannya ini salah. Pasti diminusin. Kenapa? Karena ada satu lagi persamaannya. Selain si nabla-nabla ini, terus dikali lambda, kalian juga harus cari kendalanya. Si 2Y tambah 2Z tambah 2 kali X kuadrat, akar X kuadrat tambah Z kuadrat, itu harus sama dengan 24. Dan ini harus masuk ke dalam sistem persamaannya. Kalau kalian lupa ini salah. Hati-hati ya. Oke? Ini penting. Jangan lupa kendalanya. Kalian tulis di sistem persamaannya. Nanti salah. Oke ya, aman? Next. Nah, sekarang bagian yang aku malas jelasin ya. Cara nyari nilai semuanya. Oke. Karena ini sebenarnya agak nguli aja sih. Tapi tips dari aku cara nyarinya. Kalian bikin lambda sama dengan. Jadi kalian work with the first three ini. Kalian yang 3 pertama kalian bikin lambda sama dengan. Kan kalau udah lambda sama dengan udah enak kan. Jadi anu sama dengan anu gitu kan. Jadi gampang. Contoh ya. Yang satu ini kita ubah jadi, oh, sebelah aja kali ya biar, bentar, bentar. Oke, kita ke sebelah aja biar nggak kepotong. Oke, ini ya panjang sih ini ngerjain ini. Kayak aku nggak selesai sampai full ya. Tapi kalau ada yang bingung tanya aja. Oke ya. Kalian bikin dia lambda sama dengan. Lambda sama dengan apa nih? Oh artinya pindah ke sini kan ya. Artinya akar x kuadrat tambah z kuadrat. Itu kan ya.
akarnya pindah ke atas per 2x. Jangan lupa dikaliin sama z di atas kan ya di sini. Ya, bikin jadi lambda sama dengan, oh ini gampang, lambda sama dengan z. Bikin jadi lambda sama dengan, lambda sama dengan, wah ini susah ya. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak kita pakai nanti deh. X tambah Y per 2 tambah 2Z per akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Oke, ya nggak mungkin lah ya kita work with this one. Ini kan agak stres. Jadi ya mungkin kita pakai yang ini aja kali ya. 1 sama 2. Ya kita tahu Z sama dengan lambda sama lambda. Artinya si Z ini bisa sama dengan Z akar X kuadrat tambah Z kuadrat per 2X. Yang mau aku tegesin adalah kalian jangan coba-coba coret Z-nya. Tanpa bikin syarat Z-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke ya? Maksudnya gini. Kalau kalian coret Z-nya, tiba-tiba Z-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu kan ya? Padahal Z-nya bisa aja 0. Nanti maksudnya? Oke. Jadi sebisa mungkin jangan dibikin coret langsung gitu ya. Kecuali kalian bisa pastiin Z-nya itu nggak sama dengan 0. Tapi kebetulan lah ya, kebetulan. Ini kan panjang. Masa sih panjangnya 0? Ya kali gitu kan. Kalau panjangnya 0 ya jadi 0 dong luasnya. Ya itu trivial artinya ya udahlah nggak apa-apa. Kalian kalian coret lah Z-nya boleh. Kenapa? Karena kalian bisa jamin Z-nya kurang dari tidak sama dengan 0 gitu. Oke ya. Penting itu pastiin variabel yang kalian coret nggak sama dengan 0. Kalau nggak jangan dicoret. Kalian simpen dulu. Atau boleh coret tapi ingat nanti hasilnya ada Z sama dengan 0 sama satu lagi. Ya. Kebetulan ini bisa dicoret nggak apa-apa. Dapat artinya 1 sama dengan akar X kuadrat tambah Z kuadrat per 2X gitu ya. 2X sama dengan akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Kita kuadratin biar gampang. 4X kuadrat sama dengan, ya sih ya. Makanya aku malas jelas ini. 3X kuadrat sama dengan Z kuadrat. 3X kuadrat min Z kuadrat sama dengan 0. Akar 3X tambah Z. Akar 3X minus Z sama dengan 0. Ya. Ya, aku lebih suka difaktorit. Jadi sekarang kita dapat akar 3x tambah z sama dengan 0 atau akar 3x minus z sama dengan 0. Nah, ini kalian cari masing-masing. Tapi di sini kalian bisa nyadar z sama dengan minus akar 3x. Terus di sini z sama dengan akar 3x. Boleh gak sih yang minus? Ya nggak boleh lah. Masa panjangnya minus? Jadi ini udah pasti bukan. Palingan kita dapat z sama akar 3x. Gitu ya. Ya benar gak tapi? Ya benar, Z-nya sama dengan akar 3X. Oke. Bentar. 2X. Ya benar, Z sama akar 3X. Iya, oke. Ya ini dia. Nanti kalian tinggal substitusi, karena kalian udah nyadar, oh ini nggak mungkin, oh itu nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, udah. Kalian masukin ini ke dalam sini semua, terus nanti ketemulah udah. Nguli-nguli aja itu. Bisa. Ya. Aku nggak usah jelasin sampai akhir, soalnya tak kepanjangan. Kita ke ini nih, ada yang request. Oke. Nanti intinya kan udah dapat Z sama akar 3X, tinggal substitusi aja. Intinya masuk ke dalam sini misalnya. Apa? Masukin ke dalam sini dapat apa? Ya, coba yang ini kita. Oke. Oh, ini soal ini ya, tahun tahun bahala ini. Zaman bahala benar. Iya, bentar. Oke. Aku belum pernah aja coba ya, bisa gak? Misalkan min A, koma B, Q, A, K, titik-titik yang terletak pada elips. Kira-kira ini bentuknya apa, teman-teman? Persegi panjang ya? Bisa bayangin? Bentuknya bakal jadi persegi panjang. Ya, itu aja yang perlu dicatat pertama. Oke. Katanya si, ya kan, bentuknya persegi panjang, benar. Terus harus sesuai sama elips. Karena dia terletak sama elips, artinya ketika dimasukin harus jadi benar. Ya, coba ya kita bikin dulu sketsanya. Selalu gambar. A, A.
Gambar coba elipsnya. Cara gambar elipsnya gimana ini? Artinya jari-jari pusatnya 0,0, jari-jari X-nya 3, ya, min 3, 3, jari-jari Y-nya 2 ya. Oh, kita gambar gedean aja, ngapain kecil-kecil. Se, se, aha, min 3, 3, min 2, 2 ya. Ya tinggal gambar elipsnya. Oke, maaf ya gambarnya jelek, tapi kurang lebih kayak gini. Sekarang ini kan persegi panjang dan dia kalian perhatiin dia simetris lah ya. Setuju gak dia simetris? Ya meskipun elipsnya nggak simetris, tapi ini simetris. Ya gambarnya. Duh, apa aku ada elips gak ya di sini? Bisa nggak? Lihat no, nggak ada ya buat gambar elips. Ih, nggak. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita gambar elipsnya bagusan dikit biar lebih bagus. Oke, oke. Oke. Nah, dah ini elipsnya kayak gini. Sekarang kalian kira-kira mau cari apa? Tentukan luas persegi panjang PQRS dalam A dan B. Artinya kalian mau cari ini kan? Oke. Artinya luas persegi panjangnya apa sih basically? Ya kan ini A, B nih. A, B di sini. Ini min A, B. Ini min A, min B. Itu kan ya. Min A, min B. Ini A, min B gitu kan. Oke. Ya udah ini artinya panjangnya 2A, lebarnya ya 2B. Setuju gak? Sorry panjangnya. Sorry panjangnya 2B sih. Lebarnya 2A. Oke. Cuman ya ya udah. Oke ya. Ya udah artinya luasnya luasnya dalam A, B, L A, B sama dengan 2A kali 2B atau 4AB. Ya. Next, formulasikan optimisasi untuk memaksimumkan luas persegi panjang PQRS. Teman-teman tahu kendalanya apa? Bisa nebak gak kendalanya apa kira-kira? Siapa yang jadi kendala buat nyari maksimumnya ini? Karena persegi panjangnya harus ada di dalam elips gitu kan ya. Artinya kendalanya adalah si elipsnya bener. Masukin aja A, B ke dalam elips ini. Ya, kenapa harus A, B? Karena kan ini kuadrat ya kebetulan. Jadi min A, B juga ada hasilnya A kuadrat, ya, kuadrat. Jadi nanti ada kendalanya. Kita misalnya kendalanya fungsi apa ya biar bagus. Fungsi G lah ya. G lah ya. G A, B sama dengan A kuadrat per 9 tambah B kuadrat per 4 gitu ya. Harus sama dengan 1. Nah udah itu aja yang dicari. Nah ini kan suruh formulasikan masalah. Artinya kalian harus bikin pernyataan matematisnya yang bisa kita cari. Oke. Jadi caranya gini. Maksimumkan fungsi L A, B sama dengan 4AB dengan kendala G A B sama dengan A kuadrat per 9 tambah B kuadrat 4. Bener ya? Aku nggak salah ya? Ya benar. B kuadrat per 4 A, B kan? Ya. Sama dengan 1. Itu dia. Ini dia bagian B. Jawabannya ini. Maksimum kan gitu kan? Karena kita mau cari nilai maksimum. Baru kita cari Lagrange-nya. Ya udah. Ingat Lagrange gimana? Kita cari turunannya. Ini terhadap A artinya 4B, terhadap B artinya 4A. Harus sama dengan lambda dikali turunannya terhadap kendalanya artinya 2A. 2/9A ya. Terus 2/4B atau setengah B ya. Setengah B. Oh ternyata mudah ini. Oke. Oke, udah dapet ini. Terakhir, jangan lupa. Ya, kalian jabarin dulu lah, nggak apa-apa. 4B sama dengan 2/9 lambda A. 4A sama dengan setengah lambda B. Terakhir, jangan lupa masukin kendalanya ini ke dalam sistem persamaannya. Penting. Udah tinggal solve. Tadi gimana cara solve-nya? Bikin lambda sama dengan selalu. Lambda sama dengan apa nih? 4B. Apa ya?
Aku udah ngeliat. Ya, 18B ya, 18B per A kayaknya. Benar gak sih? 9/2. Ya, benar 18B per A. Ya, ini jadi lambda sambungan 8A per B. Sampai sini ada yang mau tanya sampai sini? Benar salah? Benar ya? Coba. Ya, Nah, tadi yang 29A tuh dari mana? 29A. Turunan terhadap turunan parsial. Oh, oke oke oke. Hmm. Ya, ya, harusnya aku tulis dulu. Wait, sebentar. Oke. Iya, itu turunan parsial. Karena L, nabla L ya, nabla L, A, koma B, sama dengan lambda kali nabla G, nabla G, A, koma B. Udah. Oke, ini coba ya aku solve kira-kira cara gimana. Kan dalam itu sama dengan. Ini 18B per A sama dengan 8A per B. Oh, dapat 18B kuadrat sama dengan 8A kuadrat. Nah, ini kita sederhanain dikit jadi 9B kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Nah, aku sukanya difaktorin kan ya tadi 9B kuadrat kurang 4A kuadrat sama 0. 3B tambah 4, 2A ya. 3B min 2A sama dengan 0. Oh, dapatnya 3B sama dengan min 2A atau 3B sama dengan 2A. Tapi kayaknya plus minus sama aja ya. Soalnya kan ya ini plus minus ya kalau A-nya minus artinya tiba-tiba jadi plus gitu kan. Ya sama aja. Udah. Oke. Udah. Tinggal cari aja deh. Ini kan udah dapat. Kalian masukin ke dalam sini. Gampang kan? Nanti dapat nilainya. Udah ya. Nggak usah aku kerjain kali ya. Capek. Oke. Aman sampai sini? Plat, sorry. Oh iya. Kenapa? Mau nanya dong, tadi yang 4B sama 4A-nya itu dari mana sih sebenarnya? 4B sama Belum. 4A. Iya, iya. Nabla L. L-nya kan ini. Turunan parsial terhadap A. 4AB. Turunin terhadap A. Oh, Gitu. oke, oke. Thank you, Nat. Yo. Ya, jadi ya kalau bingung ya tulis dulu lah ininya. Terus kayak A sama B ya kan A-nya anggap aja kayak X artinya turunan terhadap X, turunan terhadap Y gitu. Oke. Aman? Ada lagi gak lagrang-lagrangan ini? Nggak tahu ya. Kadang ada lagrang yang lambdanya nanti ada dua, ada lambda sama mu itu tinggal ditambahin aja. Jadi kendalanya ada dua, ada G1 sama G2 gitu. Harusnya enggak sih. Ini enggak. Jadi maksudku gini, misalnya ada fx, y gitu kan ya. Nah, nanti kendalanya ada dua, ada G1 sama G2 koma y. Waduh, caranya gimana? Ya gampang. Nah, bla f x, y ini sama dengan lambda-nya dikali nabla G1. Tapi nanti ada selain lambda, bilang aja lambda 1 habis itu lambda 2 gitu. Nabla G2. Nah, ini yang kalian solve nanti. Jangan lupa nanti G1-nya sama dengan apa kendalanya sama dengan something, G2-nya sama dengan something. Sama aja. Kalau ada dua kendalanya gini caranya. Oke? Ada contoh soalnya sih PR Pak Erik, cuman kayak kepanjangan. Ya. Atau mau lihat? Boleh kali ya? Prepare for the worst. Bentar. Hmm, itu di mana ya? Aduh, sini. Ini enggak ya? PR berapa ya? Coba kita cari. Eh, BTW sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Aman? Lagrang? Ada yang mau request soal lagi nggak apa-apa? Oke. Ntar, yang di ubah. Ya, kita rehat dulu sejenak. Sekalian aku nyari soal PR di mana ya lupa. Itu kan. Request bidang singgung dong.
Oh ya, oke, ini jarak minimum. Oh ya, jarak minimum. Kalau jarak minimum, kendalanya tuh apa? Kendala sama objektifnya ya. Kalau jarak, oke, boleh. Pertanyaan bagus. Belum sih, belum dibahas tadi. Oke, jarak itu misalnya kita punya, oke, 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 oke. Titik asal tuh apa sih? 0,0 kan ya? 0,0,0 ke permukaan ini. Oke. Yang mau di minimum atau maksimum itu apa? Jarak kan? Artinya yang jadi fungsi objektif adalah jarak. Hah, tapi gimana cara ngitung jarak? Ya kan jarak rumusnya apa? Misalnya ini ke X, Y, Z. Artinya rumusnya ya kita harus meminimumkan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini kita aja bilang fungsi D gitu ya, distance. X, Y, Z. Kendalanya apa? Fungsi kendalanya. Ya si permukaannya. Z kuadrat kita bikin ini ya, min X kuadrat T gitu ya. Biar jadi satu. Mereka jadi satu fungsi. Ini sama dengan 4. Ini kendalanya. Udah. Tinggal di Lagrange-Lagrange ini. Udah, bisa lah ya. Aman? Oh, tips. Kan susah ya nurunin akar, bener gak? Boleh gak sih kita langsung aja 2x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini yang mau kita jadiin objektif, boleh gak? Boleh aja. Jadi kita nggak usah nyari turunan akar, kita cari aja ini. X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Jadiin ini aja. Kan kalau misalnya dalamnya minimum, artinya akarnya jadi minimum juga dong. Boleh kan? Ini triknya. Oke. Aman sampai sini, kawan? Jadi ntar jawaban jaraknya tuh udah langsung dalam D kuadrat gitu ya? Nggak usah Iya, ditarik. masukin ke D. Nanti kan dapat X, Y, Z gitu kan, Kak? Oke. Masukin ke dalam sini nanti. Di akarnya ini, jangan lupa. Oke, thanks Nat. Oke, oke, nih. Contoh soalnya aku bilang ada dua kendala nih ya. Ya, nggak tahu ya. Siapa tahu ada dosennya yang ngide gitu. Kalau misalnya ada dua kendala ya udah. Nah, tuh, kendalanya ada dua. Gampang. Kita bikin nabla F sama dengan lambda satu. Udah lah ya, langsung aja. Nabla F itu apa? 6x koma satu ya. Satu ya. Satu, nol. Karena Z yang nggak ada. Sama dengan, oke. Ini kendala pertamanya diturunin lambda satu ya. Lambda satu. 4. Min 3. Nol yang nggak ada. Lambda 2. 2x. Nol. 2Z ya. Oke. Nah ini sistem persamaannya jadi kayak gini. I know agak ribet, tapi sebenarnya sama aja kan. Terus dibikin, jangan lupa di bawahnya 4x min 3 y sama dengan 9. X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Udah, kita solve ini. Dan solve-nya perlu latihan ya. Oke, tinggal solve aja ini. Kerjakan. Ya, kalau mau latihan boleh. Ya, hasilnya jelek sih kalau nggak salah ini. Jadi, ya, kalau oke ya. Oke, aman sampai sini. Ada yang request soal? Selain Lagrang lah, nggak apa-apa. Bidang singgung gitu. Ini maksimum minimum. Oke, ada yang request? Oke, tadi katanya ada yang mau request bidang singgung. Coba ya. Kita coba cari soal lagi bidang singgung ya. Intinya bidang singgung apa? Tadi review-review. Normal bidangnya apa? Vektor? Apa normal bidang dari bidang singgung? Normal bidangnya vektor gradien. Udah itu aja. Yang perlu diingat. Nih ya, ini soal UAS. UAS tahun lalu, bidang singgung. Nah, ini bagian B nih ternyata bidang singgung. Ya, oke lah. Oke, bla 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 bla. Intinya kita disuruh nyari apa? Bidang singgung dari Z sama Fx, Y di titik 3,4 kon. Oke, template-nya apa? Z kurang Z0
sama dengan nabla kan? Nablanya artinya turunan terhadap X, X 0,0, turunan terhadap Y, F Y, X 0,0, ya gitu kan ya rumusnya. Didotin sama X min X 0, Y min Y 0. Kenapa ini nggak sampai Z? Karena kan kita bikinnya Z sama dengan. Karena kita bikin Z sama Fx, Y. Gitu ya. Jadi kita nggak usah di sini FZ, salah. Gitu ya. Oke. Ada Z kurang 0 sama dengan turunan terhadap X. Ya udah tinggal cari. 1 per X kuadrat tambah 4Y min 24. Ini 2X. Oh, jangan lupa tapi dimasukin ya habis itu. Oh, mendingan kita cari di bawah kalau gitu. Oke. Fx-nya sama dengan ini. Artinya Fx 3,4 sama dengan apa? Tinggal masukin. 2 kali 3, 6. Per 3 kuadrat tambah 4 kuadrat min 2, 4. Oh, 6 ya, bagus ya. Oke. Oke. Fy-nya sama dengan 4 per X kuadrat tambah 4Y min 24. Oke, Fy 3,4 sama dengan 4 per, ya ini satu, satu ya, tadi. Sama dengan 4. Oke, udah. 6,4 didotin sama X min X 0-nya 3, Y min Y 0,4. Oke, udah dapat Z sama dengan 6 kali X min 3 tambah 4 kali Y min 4. Udah, ini dia bidang singgung. Oke, misal nih, misal. Taksirlah F, apa ya? Taksirlah F 3,1 sama 3,9 gitu. Udah bisa kan ya teman-teman sekarang? Ya ini jadi X sama Y-nya. Masukin ke sini. Sama Y-nya masukin ke sini. Udah. Jadi kira-kira sekarang. Kalau disuruh menaksir. Sih? Dan kan? Jadi kalau taksiran lebih gampang ternyata cari dulu persamaan bidang singgungnya. Terus masukin X sama Y-nya langsung masuk ke dalam sini. Oh, ternyata ada ya. Oke, cara lihatnya gitu lebih gampang. Oke, bisa? Nah, Z kurang lebih 6 kali 3,1 kurang 3 tambah 4, 3,9 min 4. Udah. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi terkait apa tadi kita udah belajar? Bidang singgung, turunan berarah, bidang singgung, maksimum minimum sama Lagrange ya, sama chain rule juga. Aman? Ya, tunggu 505 deh. Oke, aman? Ya, aku rasa nggak ada yang tanya lagi. Kalau gitu kita cukupin aja sampai sini.